Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, bab 3 tentang zakat. Anak-anak sekalian, pada bab 3 ini terkait dengan zakat yang merupakan salah satu kewajiban pokok bagi seorang muslim. Nah, zakat secara bahasa adalah menumbuhkan, menyucikan, memberikan berkah. Jadi pada hakikatnya orang yang berzakat berarti dia menumbuhkan hartanya dan menyucikan dirinya, serta harta itu akan berberkah. Kemudian secara istilah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat ukuran tertentu kepada golongan yang berhak. Jadi zakat adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dengan akal-akalan, tapi boleh dilebihkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak sembarang orang. Nah, zakat ini karena dia adalah ibadah, maka ada ketentuan hukumnya. Dia berhukum fardu ain, wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amfiku min thayyibati ma kasabtum, hendaklah kalian menginfakkan dari hal-hal yang baik apa yang kalian telah usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang telah kami keluarkan dari bumi, dan seterusnya. Kemudian syarat harta yang dikeluarkan. Nah, harta yang hendak kita zakatkan itu ada syaratnya. Yang pertama, didapatkan dengan cara yang baik dan halal, jangan hasil, mohon maaf, korupsi atau hasil curian. Nah, tentu akan bertambah dosa, berpotensi untuk dikembangkan. Jadi harta itu dizakatkan selain dia didapatkan dengan cara yang baik dan halal, tentu sebaik mungkin harta yang kita zakatkan itu bisa berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga yang tadinya menerima itu mungkin kategorinya fakir, dia bisa meningkat menjadi tidak fakir. Terus milik penuh, bukan milik bersama, tapi milik sendiri. Mencapai nisab, ya ada nisabnya. Kalau sudah sampai nisab, ya tentu kita keluarkan. Dalam hal ini adalah harta. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan atau haul, ya, kebutuhan pokok terpenuhi. Jadi orang yang berhak mengeluarkan zakat, ya tentu salah satu syaratnya adalah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau dia mengeluarkan zakat tapi ternyata dia kategorinya fakir yang mestinya berhak menerima kok mengeluarkan, itu tidak apa-apa, tetapi ya tentu tidak terkategori dalam syarat ini. Kemudian ada macam zakat. Nah, zakat ada zakat fitri atau zakat jiwa. Kemudian yang berarti suci atau bersih. Secara istilah zakat yang wajib dikeluarkan sebab berakhirnya bulan Ramadan, berupa makanan pokok, bertujuan membersihkan jiwa. Jadi zakat itu mengikis, bahkan bisa menghapus sifat-sifat kekikiran yang ada pada diri seseorang. Zakat juga menghapus sifat tamak, ya, bahkan penyakit-penyakit kejiwaan yang bisa merusak tatanan kemanusiaan seseorang. Orang yang rakus, orang yang kikir, orang yang terkategori sebagai tamak, pada hakikatnya adalah satu jalan untuk mengikis sifat-sifat buruk itu tidak lain adalah dengan zakat. Karena zakat itu adalah ibadah yang mengikis sifat-sifat atau kejiwaan-kejiwaan yang tidak baik. Kemudian kadar zakat pada umumnya itu 3,5 liter beras, dengan boleh melebihkan. Terus waktu pengeluaran awal Ramadan hingga menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Jadi batas pengumpulan zakat atau mengeluarkan zakat itu hingga khatib naik ke mimbar. Maka kita dianjurkan pada 10 malam ketiga, kita dianjurkan untuk mengingatkan saudara-saudara kita untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian
Syarat wajib zakat fitrah yang pertama Islam. Ya tentu orangnya beragama Islam. Kalau non-Islam ya tentu tidak wajib. Ya. Masih hidup, lahir sebelum matahari terbenam pada hari akhir. Artinya kalau ada bayi yang, mohon maaf, dia terlahir, kemudian tepatnya pada eh, sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, ya, maka dia terkategori sebagai wajib untuk disakati. Kemudian memiliki kelebihan harta, ya tentu orang yang berzakat orang yang memiliki kelebihan harta, dan harta yang dikeluarkan merupakan makanan pokok. Maka dari itu zakat pada hakikatnya mengajarkan kita untuk beribadah secara sosial. Kemudian ada zakat mal atau harta. Secara bahasa harta benda. Secara istilah sesuatu yang dimiliki dan dapat dipergunakan. Ya tentu yang namanya harta benda adalah bagian-bagian tertentu yang mesti kita pahami. Zakat mal dikeluarkan sesuai kadar apabila telah mencapai nisab. Nah, di dalam materi zakat ini selalu ada kata nisab. Nisab itu hitungannya, ya. Kemudian ada kadar presentasi besarnya zakat. Nisab bisa dikata batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Jadi, batasnya berapa? Niat mengeluarkan zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Jadi ketika kita hendak mengeluarkan zakat, maka kita dianjurkan untuk berniat. Kemudian yang menerima zakat kita atau amil zakat berdoa, ajarakallah fima ataita wa barakallah fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Kemudian harta yang benda yang wajib dizakati, emas, kemudian perak, nisabnya 93,6 gram. Jadi kalau ada orang yang memiliki harta emas 93,6 gram, maka tentu ya dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada perak 624 gram selama 1 tahun. Selanjutnya binatang ternak. Ternyata binatang ini juga memiliki kewajiban zakat. Kalau ada adik-adik yang punya 5 ekor misalnya kambing, dalam 1 tahun 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau maka kadar zakatnya 1 ekor kambing, umur kambing itu 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun, dan seterusnya. Kalau misalnya seorang imam atau seseorang itu punya kambing 36, maka dalam 1 tahun 1 ekor unta betina untuk untuk umur 2 tahun. Kemudian sapi atau kerbau. Nah, ini juga penting. Nisabnya kalau misalnya ada orang punya sapi 30 ekor, maka zakat yang wajib diperkeluarkan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40 ya berarti 1 ekor sapi umur 2 tahun. Nah, kemudian ada zakat domba. Sama tadi. Ada tumbuh-tumbuhan. Jadi petani, nah ini petani. Kalau padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan, maka tentu berbeda. Kalau padi misalnya 1350 kilo gabah atau 750 kilo beras setiap panen, kalau mencapai nisabnya, maka ya mesti dikeluarkan sebahagian zakatnya. Kalau misalnya padinya itu padi dengan kadar hujan, ya maka 10%, tapi kalau tanpa hujan ya 5%. Nah itu, dan seterusnya. Kemudian mustahik zakat. Siapakah yang berhak menerima zakat ini? Allah tegaskan, innamas sadaqatu lil fuqara. Yang pertama orang-orang yang fakir, wal miskin, wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Ya. Siapakah orang yang fakir itu? Orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibarat orang yang hanya menggantungkan hidupnya dari orang yang memberikan kepadanya. Tidak,
mereka tidak butuh lagi, mereka tidak ada lagi kesempatan, mereka hanya butuh bantuan. Miskin orang yang memiliki harta dan pekerjaan tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Amil orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Orang yang dilunakkan hatinya baru masuk Islam. Riqab, hamba sahaya yang menjanjikan kemerdekaan Tuhannya. Gharim, orang yang berutang. Sabilillah, orang yang berjumpa di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan musafir dan kehabisan bekal. Nah, setelah kita memahami, mengetahui bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban yang mesti dikeluarkan ketika mencapai nisabnya, dan diberikan kepada mereka yang berhak, innamas sadaqatul fuqara wal mazakin ila akhiril ayat, maka seyogianya kita menjaga diri agar senantiasa berupaya menunaikan zakat kita, kewajiban kita sebagai umat muslim kepada saudara-saudara kita yang mustahik zakat. Nah, pada pertemuan ini kalian akan diberikan soal latihan isian, misalnya zakat menurut bahasa apa, dan seterusnya. Kemudian ada soal latihan kedua, ya. Kemudian ada soal latihan ketiga dan soal latihan yang terjemah. Latihan terjemah penting sebagai seorang santri untuk mengetahui kosakata bahasa Arab. Kemudian latihan menerjemahkan niat daripada yang dicontohkan dan seterusnya. Saya kira itu, semoga pertemuan kita kali ini ada bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.